Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur pada saat ini kita masih diberikan waktu untuk beribadah bersama, terlebih untuk memperingati kenaikan Kristus ke surga. Dan dari perenungan firman Tuhan kita merenungkan tema Tuhan di tempat tinggi. Tuhan di tempat tinggi. Dalam bahasa Toraya tua puang dao ma suanggana, puang dao ma suanggana. Nah Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke surga itu merupakan salah satu dari 5 peristiwa Kristus. Ada namanya peristiwa Kristus, Christ event. Yang pertama itu kelahiran Kristus, kedua kematian Kristus, ketiga kebangkitan Kristus, keempat kenaikan Kristus, dan kelima kedatangan kembali. Nah itu peristiwa Kristus. Dan saat ini kita memperingati salah satu peristiwa Kristus itu, yaitu kenaikan Kristus ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membayangkan situasi para murid ketika berpisah dengan Yesus, apakah kira-kira apa yang dirasakan oleh kita? Mungkin sedih ya, sedih karena berpisah dengan orang yang dikasihi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga ini membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Dia adalah Allah. Dia kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Dia berasal dari surga, sehingga dia kembali ke tempat yang selayaknya dia berada. Dia harus kembali ke tempat di mana ia memerintah dengan penuh kuasa, di tempat tinggi, di dalam kemuliaannya. Jadi sangat berbeda dengan kondisi pada awal kedatangannya sebagai manusia. Dia lahir di kandang yang hina, dalam kondisi yang tidak layak. Tapi dalam peristiwa ini, Yesus mendapatkan tempat yang layak dalam kemuliaan kerajaan surga. Ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa Yesus harus kembali ke surga. Dan kalau kita bertanya lagi kenapa Yesus harus kembali ke surga, ya karena Yesus pernah mengatakan dia kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, menyediakan tanah kapling di surga. Lalu kalau kita berbicara dikaitkan dengan kitab Ibrani, khususnya berbicara tentang imam besar, Yesus harus masuk ke dalam kerajaan surga untuk menjadi imam besar, untuk menjadi pengantara bagi kita, supaya kita bisa dilayakkan, diterima oleh Bapa di surga. Yesus harus berada di surga untuk menjadi pengantara kita, untuk bisa sampai kepada Bapa. Jadi kalau dalam perjanjian lama kan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Yesus Kristus telah menjadi imam besar kita di surga, menjadi pengantara kita antara kita dengan Bapa, antara bumi dan surga. Tidak ada lagi pemisahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka benarlah seperti yang dikatakan pemazmur tadi, bahwa Tuhan adalah Raja yang kekal. Dia berpakaian kemegahan, berikan pinggang kekuatan. Kekuatan Yesus yang dahsyat itu ditunjukkan melalui karya penebusannya. Dia mati tapi bangkit kembali. Dia mengalahkan maut, naik untuk memerintah, dan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sehingga dalam surat Efesus tadi, Paulus itu berdoa kepada Tuhan supaya mereka mengerti dan memahami betapa mulianya, betapa luar biasanya kemuliaan Kristus itu, yang memerintah, yang bertahta dalam kerajaan surga. Supaya apa? Supaya kita bangga,
bahwa kita punya Allah yang berkuasa, supaya kita mengerti dan memahami, sehingga kita tidak lagi takut menghadapi dunia ini, sehingga kita tidak lagi khawatir menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Bahkan kita tidak takut lagi menghadapi yang namanya penderitaan dan kematian, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita tidak takut lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang belum mengerti, memahami, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka akal hati pikiran kita, menumbuhkan iman kita, supaya kita mengerti betapa luar biasanya peristiwa ini. Tuhan naik ke surga, bertahta dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke bacaan utama, kita fokus ya. Kita melihat kondisi para murid. Tadi kita sudah bayangkan kondisi para murid ketika berpisah dengan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka sayangi, yaitu Yesus Kristus. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Ya, mereka baru saja kehilangan Yesus. Selama 40 hari Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, menampakkan diri pada mereka. Mereka baru saja kehilangan dan kembali bersukacita karena Yesus bangkit. Tiba-tiba Tuhan Yesus mau pergi lagi. Mereka harus kehilangan Yesus lagi. Pasti mereka sedih. Mereka tidak rela untuk berpisah dengan orang yang mereka kasihi. Tapi saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji? Tuhan sudah berjanji takkan meninggalkan aku. Teruskan. Takkan ya kan? Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji, kalau kita ingat ya, pembacaan di Yohanes 14 ayat 18, Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai anak yatim piatu. Tuhan tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Dia sudah berjanji. Yesus berjanji akan mengutus penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus yang akan digenapi dalam di hari Pentakosta. Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus, dan Yesus hadir di dalam Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid. Yesus tetap hadir dalam tuntunan Roh Kudus. Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus. Namun menarik ya saudara-saudara, kalau kita lihat pikiran para murid itu masih belum berubah. Mereka masih belum berubah, bahwa mereka masih berpikir Yesus itu akan mendirikan kerajaan politik di dunia ini. Ya, mereka belum paham apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kerajaan surga. Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-6. Ya. Di ayat yang ke-6 mereka bertanya apa? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya membebaskan bangsa Israel dari penjajahannya siapa pada waktu itu? Penjajahannya Romawi, Roma. Jadi para murid berpikir seperti itu. Yesus harus menyelamatkan mereka dan memulihkan kekuasaan Israel seperti zaman dulu, seperti di zaman perjanjian lama dulu. Itu pikiran para murid, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, tapi tanggapan Yesus apa? Kamu tidak perlu tahu hal itu. Kalian tidak perlu tahu. Yang terpenting kamu menerima kuasa. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas
kemudian apa? Kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Adakah ujung bumi, Bapak Ibu? Tidak ada ya. Jadi terus sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi hal utama tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem kita di mana? Di keluarga kita. Di lingkungan kita yang paling dekat. Lalu kemudian kemana? Ke Samaria. Samaria itu orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, dalam konteks bangsa Israel, Samaria, orang Samaria itu saudaranya orang Yahudi, tapi mereka baku musuh. Tapi kita harus menjadi saksi bagi mereka, bagi orang-orang yang berbeda dengan kita, yang memusuhi kita. Lalu kemudian kita keluar ke mana saja di mana Tuhan utus kita. Kita harus jadi saksi, Bapak Ibu. Menjadi saksi. Di tempat terdekat kita keluar, lalu kemudian di mana saja kita berada. Dan dari kesaksian kita, kerajaan Allah itu mulai tersebar. Gereja bertumbuh di seluruh dunia. Makin banyak orang percaya, makin banyak orang bertobat dan diselamatkan. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus itu menguasai para murid dan tentu juga menguasai saya dan Bapak Ibu. Menguasai kita. Kuasa Roh Kudus itu membuat kita lebih berani untuk bersaksi, bahkan mengorbankan diri kita untuk kemajuan kerajaan Allah. Mengorbankan semua-muanya, harta, pikiran, waktu kita, bahkan mengorbankan nyawa kita. Itu karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ini sungguh luar biasa. Dan inilah yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kalau saudara baca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul ini, bukan kisahnya para rasul, tetapi kisahnya Roh Kudus yang bekerja dalam diri para rasul. Kisahnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sampai saat ini selalu bekerja, sedang bekerja. Sadar tidak sadar, yang membuat Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini adalah Roh Kudus. Yang membuat orang-orang bertobat itu adalah Roh Kudus. Dan membuat orang berani memberitakan Injil adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menguatkan kita. Yesus hadir dalam Roh Kudus. Lalu kisah selanjutnya, apa yang terjadi? Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu, jangan dengar bahwa ya surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Yesus terangkat ke surga bukti bahwa surga ada, neraka ada. Jadi jangan sampai kita disesatkan, Bapak Ibu. Ada itu surga. Nah, Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid. Sampai-sampai ya, kalau kita bayangkan dari kisah pembacaan ini ya, sampai-sampai para murid ini larut dalam pandangan. Mereka terus menengadah ke langit. Ya. Mereka terpesona dengan kemuliaan Tuhan yang mereka saksikan. Di satu sisi Bapak Ibu, mereka masih ingin bersama-sama dengan Yesus. Siapa yang tidak mau bersama-sama dengan Yesus? Mereka masih mau. Bahkan mereka mau pergi bersama-sama dengan Yesus. Mereka mau selalu bersama dengan Yesus, mau ikut dengan Yesus ke surga. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Muncul siapa? Siapa yang muncul itu? Ya. Siapa yang muncul? Malaikat. Ya. 2 orang malaikat. 2 orang, ini malaikat ya, berpakaian putih. 2 orang malaikat berkata di ayat yang 11,
Apa yang malaikat itu katakan? Ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu yang dikatakan malaikat. Nah, Bapak Ibu, kenapa malaikat menyebut mereka orang Galilea? Ya, karena memang mereka orang Galilea. Tapi kenapa harus ditegaskan? Hei, kalian orang-orang Galilea. Kenapa harus ditegaskan seperti itu? Ya. Saudara-saudara, sebenarnya malaikat itu mau menyadarkan mereka, mau sadarkan mereka. Hei kamu, orang-orang Galilea, kalian masih tinggal di Galilea. Kalian ini masih di bumi. Nah, kalian ini masih di pengadaan. Kita masih ada di bumi. Jangan terlena dengan keindahan yang kamu lihat. Jangan terlena dengan keindahan yang kalian lihat ketika Yesus naik ke surga. Belum waktunya kalian ikut Yesus. Belum waktunya kalian naik ke surga. Belum waktunya. Karena apa? Karena masih ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, tugasnya apa Bapak Ibu? Kembali ke tadi, menjadi saksi. Kita ini warga kerajaan surga. Amin. Ya, amin. Tempat kita jelas ke surga, tapi kita masih di bumi, kita masih di pengadaan. Kita masih ada tugas untuk dikerjakan, yaitu menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Kamu tenang, dilanjutkan oleh malaikat. Kamu tenang saja, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Yesus akan datang kembali. Jadi malaikat mengingatkan mereka tentang tugas, sekaligus menenangkan para murid, menenangkan kita semua Bapak Ibu, bahwa Yesus pasti kembali. Amin. Yesus pasti kembali. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kita yang masih ada sekarang, kita punya tugas untuk menjadi saksi. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menikmati anugerah keselamatan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, kita jangan hanya mengurung diri di dalam zona nyaman. Para murid nyaman sekali ketika dekat Yesus, tapi waktunya mereka keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Jangan berkata seperti ini, ya cukuplah saya jadi jemaat biasa, cukuplah yang penting saya datang ke gereja, saya isi absen, saya duduk, saya dengar firman Tuhan, saya kasih persembahan. Ya, tidak perlu terlibat dalam pelayanan. Cukuplah itu, saya jadi jemaat biasa. Ya kan? Tidak perlu saya lebih jauh terlibat dalam pelayanan. Atau malas ikut campur urusan orang. Biar orang mau curang, biar orang mau korupsi, orang mau mencuri, terserah mereka. Yang penting saya tidak ikut-ikutan. Ya kan? Cari aman. Yang penting saya tidak terlibat, saya diam-diam aja. Kalau ditegur nanti kita yang kena lagi. Itu kita cari aman. Kita ada dalam zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Atau ya daripada nanti saya dijauhi teman, jangan nih saya terlalu nampakkan kalau saya ini orang Kristen. Banyak orang malu berdoa. Teman saya Muslim semua deh. Langsung saya makan, gak usah berdoa. Nanti dibilang, oh ternyata kamu Kristen ya. Malas sama kamu. Takut diejek, takut dijauhi. Jadi kita diam-diam saja. Tidak bisa menjadi saksi, tidak mau menjadi saksi.
Dan ada lagi yang paling banyak ini. Ya. Kita hanya mau berkat Tuhan. Kita hanya mau perintah Tuhan, Tuhan lakukan ini untuk saya. Kita suruh Tuhan ini, Tuhan lakukan itu. Tolong Tuhan kabulkan doa-doa saya. Kasih saya pekerjaan, kasih saya jodoh. Tolong Tuhan kasih kesehatan ke anak-anak saya. Lindungi suami istri saya, orang tua saya, tolong Tuhan. Kita hanya mau berkat-berkat Tuhan, tapi kita lupa melakukan tanggung jawab kita. Kita lupa mengerjakan tugas kita di dunia ini untuk menjadi saksi. Kita hanya mau diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Rudi masuk bilang apa? Jangan gitu dong. Jangan gitulah. Jaga marwah kamping. Jangan gitu dong Bapak Ibu Saudara. Jaga marwah iman Kristen. Jadi saudara-saudara, sambil kita menunggu Yesus datang kembali, atau mungkin kita yang kembali kepada Tuhan, atau mungkin kita yang kembali ke rumah Bapa, ayo saudara-saudara, sadar dengan tugas kita. Bangun. Kita harus giat dalam bersaksi. Kita harus giat dalam bersekutu, melayani panggilan gereja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan kembali. Dia tidak akan lupa dengan janjinya. Dan kalau dia datang kembali itu bukan seperti kedatangan yang pertama, tapi dia akan menjadi hakim. Dia menjadi hakim. Orang yang setia akan hidup bersama-sama dengan dia. Orang yang tidak setia akan dibinasakan. Bisa kita bayangkan ya, seperti kalau kita ditinggalkan orang tua kita di rumah, ya kan? Kita tinggal di rumah, orang tua berpesan, "Nak, tolong bersihkan rumah ya, mama pergi, bapak pergi, tidak tahu kapan kembali. Jaga rumah ya, kasih makan ayam, siram tanaman." Masa kita tidak mau kerjakan tugas itu sih? Orang tua kita yang suruh. Dan ketika mereka datang tiba-tiba melihat pekarangan rumah kacau, rumah tidak disapu, tanaman mati semua, ayam-ayam ternak mati tidak dikasih makan. Apa respon orang tua kita? Wah, pintar sekali nih anak-anakku, hebat. Apa yang terjadi? Pasti mereka marah lah, iya kan? Kamu ini, saya sudah kasih uang, saya sudah pelihara kamu, masa tidak bisa lakukan tugas? Maka seperti itu juga yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika kita tidak setia melakukan tugas kita. Ketika kita tidak setia menjadi saksi, maka saudara-saudara, sadarlah dengan tugas kita ini menjadi saksi. Jangan lupakan itu. Jangan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang menyesatkan ini. Tetap jadi saksi, tetap lakukan tugas kita, karena Tuhan akan kembali untuk menjemput kita bagi kita yang setia. Amin. Roh Kudus menguatkan kita menjadi saksinya. Amin.